Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar. Pada hari ini Minggu 6 Maret 2022 dengan judul pembahasan Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yeremia 31 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Saudara-saudaraku yang kekasih, hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita, penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh itu. Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui Nabi, ia berkata tentang dirinya sendiri, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, "Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Pekerjaan Allah adalah sama pada segala zaman. Sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada zaman bapa-bapa dan bangsa Yahudi dan bahkan sampai kepada zaman ini, senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Allah di dalam rencana penebusan. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat. Kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap dan Yesus penebus dunia ini telah dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari Gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa, peraturan-peraturan hukum upacara, adalah pribadi yang sama yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 442 dan 443. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kembali kami boleh menikmati akan berkat lewat firman pada pagi ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, bahwa janji Tuhan, hukum akan dituliskan dalam hati kami manusia. Bapa di sorga, biarlah itu boleh menjadi satu praktik hidup, oleh karena kami menyadari Allah yang telah memberikan hukum kepada Musa di Sinai, memberikan hukum-hukum upacara, adalah Allah yang sama melalui Yesus Kristus yang telah memberikan khotbah di atas bukit, bahkan saat ini juga telah naik ke sorga melalui Yesus untuk memberikan jaminan keselamatan bagi manusia. Kami mau serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan, perlindungan sorga jadi bagian kami. Berkati semua umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.